Hai semua, perkenalkan nama aku Niputu Santi dari program studi bimbingan konseling dengan NIM 221101101121. Di sini saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi bimbingan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai esai yang telah saya buat, yaitu dengan judul mengintegrasikan nilai idealisme dan pragmatisme di dalam membangun generasi muda yang unggul dan berkarakter. Lembaga pendidikan merupakan sebuah tempat untuk para siswa menuntut sebuah ilmu. Nah, pendidikan mencakup segala proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidup di berbagai tempat dan situasi yang akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan para individu. Pendidikan berlangsung seumur hidup atau long life education. Nah, selain itu, pengajaran pendidikan beserta proses belajar mengajar yang dapat dilakukan bisa di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, dalam pendidikan tentunya terdapat sebuah filsafat di dalamnya yang mendasari terjadinya pendidikan tersebut. Filsafat dipercaya sebagai induk pengetahuan atau the mother of knowledge, yang mampu menjawab segala pertanyaan serta permasalahan, mulai dari permasalahan yang berhubungan dengan dunia, serta segala macam permasalahan yang di dalam kehidupan termasuk di dalam dunia pendidikan. Disinilah peran sebuah filsafat dalam dunia pendidikan, yaitu untuk memberikan acuan bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh satu masyarakat ataupun bangsa. Nah, di mana dalam aliran pendidikan akan menjadi sebuah fondasi dalam melaksanakan pendidikan secara keseluruhan. Nah, salah satu aliran yang dimaksud yaitu aliran idealisme dan pragmatisme, di mana kedua aliran ini memiliki hal yang berbeda. Nah, di dalam mengintegrasikan kedua aliran ini dalam sebuah pendidikan sehingga akan dapat melahirkan suatu perubahan di dalam dunia pendidikan. Idealisme lebih menekankan pada pentingnya nilai, moralitas, serta pendidikannya lebih kepada teoritis. Sedangkan pragmatisme lebih menekankan praktik langsung. Nah, maka dari itu kedua aliran ini dapat diintegrasikan dengan menggabungkan penekanan nilai-nilai moral dan pendidikan karakter dari idealisme dengan pengalaman langsung dan aplikasi praktis dari pragmatisme. Menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya menyiapkan siswa untuk menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga siap untuk berkontribusi secara positif di masyarakat. Pendekatan holistik ini sangat penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tapi juga karakter yang kuat dan kemampuan di dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, apakah dalam situasi yang sama serta bagaimana penerapan dari kedua aliran ini, ataukah sulit untuk diterapkan dalam situasi yang sama, serta bagaimana penerapan yang benar dengan menggunakan kedua aliran ini. Nah, sebuah filsafat tentunya memiliki sebuah perbedaan di setiap alirannya, di mana seperti aliran idealisme dan pragmatisme memiliki sebuah perbedaan mendasar di dunia pendidikan, di mana idealisme sendiri didefinisikan sebagai sistem filsafat yang mengintegrasikan pentingnya keunggulan pikiran, jiwa, roh, serta dalam membentuk karakter individu. Nah, aliran ini menganggap bahwa realitas yang sesungguhnya berasal dari dunia ide, di mana pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakter yang baik dan pengetahuan yang ideal. Nah, aliran ini dipelopori oleh Plato, yaitu merupakan ilmuwan yang berasal dari Yunani. Nah, metode pembelajaran dalam idealisme cenderung bersifat teoritis, menggunakan ceramah, analisis teks, tanpa memberikan banyak ruang pengalaman secara langsung. Contohnya seperti di dalam dunia pendidikan, seorang kepala sekolah mungkin berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, taat, dan dapat memenuhi semua kebutuhan siswa. Namun, hal ini masih sebatas ide dalam pikiran mereka dan belum direalisasikan secara nyata. Nah, dengan kata lain, idealisme ini merupakan gambaran yang masih ada dalam pikiran secara ideal ataupun masih bersifat angan-angan, tapi belum bisa diterapkan secara realistis di dalam kehidupan nyata. Nah, sedangkan pragmatisme sendiri berasal dari kata pragma yang berarti tindakan ataupun perbuatan. Nah, dengan demikian pragmatisme dapat didefinisikan sebagai sebuah aliran yang menekankan bahwa pemikiran harus sejalan dengan tindakan yang dilakukan. Nah, pragmatisme dipopulerkan oleh filsuf asal Amerika bernama John Dewey. Nah, namun bukan ahli pertama yang mengemukakan aliran ini, tapi yang paling populer memang dicetuskan oleh John Dewey itu sendiri. Nah, pragmatisme
pragmatisme merupakan kriteria kebenaran dari suatu ajaran yang ditentukan oleh manfaat yang dihasilkan dari sebuah pemikiran, serta menekankan pada pengalaman praktik dan relevansi pembelajaran di dalam dunia nyata. Aliran pragmatisme mendorong keterlibatan aktif siswa melalui proyek serta pengalaman langsung untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Contohnya, siswa akan diberikan masalah diberikan masalah oleh guru untuk dipecahkan, yang dimana hal ini akan mendorong siswa untuk mencari solusi secara mandiri maupun kelompok. Nah, hal ini akan membantu mereka lebih mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah secara lebih baik lagi. Nah, perbedaan yang mendasar antara idealisme dan pragmatisme dapat dilihat dari perbedaan aspek. Nah, seperti tujuan pendidikan, metode pembelajaran, serta konsep kebenaran. Nah, tujuan pendidikan idealis sendiri yaitu adalah membentuk individu yang memiliki moral, etika tinggi, serta berkarakter. Nah, sedangkan pragmatisme berfokus pada pengembangan keterampilan praktis untuk pemecahan masalah. Nah, metode pembelajaran dari idealis sendiri lebih bersifat teoritis serta masih bersifat ceramah dan berorientasi pada nilai-nilai. Sementara pragmatisme mengedepankan pembelajaran interaktif dan aplikasi pengetahuan di dalam dunia nyata. Nah, filsafat idealisme dan pragmatisme juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam pendidikan. Namun kedua aliran ini dapat diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia dengan cara yang pertama, idealisme. Nah, penerapan dalam sistem pendidikan di Indonesia dapat diterapkan dengan cara tujuan. Nah, tujuan dari aliran idealisme yaitu untuk pendidikan adalah untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat, serta kemampuan dasar maupun kebaikan sosial dari peserta didik. Nah, kurikulum dalam aliran idealisme bertujuan untuk memberikan pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir logis serta pendidikan praktis yang mempersiapkan siswa bekerja di dunia bekerja nantinya. Yang ketiga yaitu ada metode. Nah, metode yang dimaksud dalam aliran idealisme ini adalah menggunakan dialektika atau berdiskusi menggunakan dialog antara dua orang atau lebih. Nah, yang lain juga bisa menggunakan dialog, diskusi, ceramah, serta refleksi untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam dari peserta didik. Yang keempat itu adalah peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan dasar mereka. Yang kelima yaitu pendidik harus bisa bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman dan aman bagi siswa. Yang keenam yaitu peran guru. Dalam aliran idealisme, guru sebagai sosok panutan dan pembimbing moral, yang dimana guru akan memberikan pembelajaran langsung kepada siswa melalui ceramah ataupun diskusi. Yang terakhir itu adalah kurikulum, yang dimana kurikulum dalam idealisme ini berfokus pada mata pelajaran yang mengembangkan pikiran, jiwa, seperti filsafat, agama, maupun seni. Selanjutnya yaitu ada pragmatisme. Penerapan pendidikan dengan aliran pragmatisme dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu pemberian tugas berbasis masalah atau problem solving. Nah, dalam pragmatisme lebih menekankan pengalaman serta tindakan. Jadi, pemberian pembelajaran berbasis masalah akan lebih membuat siswa berpikir kritis dan menemukan hasil yang lebih nyata. Yang kedua yaitu pendidikan berbasis pengalaman. Pendidikan berbasis pengalaman yaitu mengajak siswa ikut terjun langsung dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menerapkan metode learning by doing dengan pemberian problem solving ataupun pemberian project based learning. Nah, tujuannya adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan praktis, pemikiran kritis, serta kemampuan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia nyata. Yang terakhir yaitu adalah guru sebagai fasilitator, yang dimana dalam aliran pragmatisme, tugas seorang guru hanya sebagai fasilitator saja, yang dimana fasilitator untuk membantu siswa dalam mengetahui pemahamannya sendiri. Nah, kedua aliran ini dapat diterapkan secara bersamaan agar menciptakan sistem pendidikan yang seimbang di Indonesia. Misalnya, di dalam kurikulum dapat mencakup pengajaran mengenai nilai-nilai ideal sambil memberikan ruang untuk pengalaman siswa secara langsung melalui metode pragmatis. Hal ini dapat membentuk siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang siap digunakan di dalam masyarakat.
Nah, penulis setuju bahwa penerapan aliran pendidikan pragmatisme lebih baik jika diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Karena seperti yang diketahui, definisi dari aliran pragmatisme sendiri merupakan sebuah tindakan yang memperoleh hasil. Nah, jika aliran ini diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka pendidikan akan berjalan dengan lebih baik. Lagi, hal ini juga didukung oleh jurnal yang dipublikasikan oleh Wasudi ND yang menjelaskan bahwa kurikulum saat ini sangat menekankan pentingnya keragaman pengalaman belajar siswa, yang dimana di dalamnya memuat pengalaman belajar. Pengalaman belajar bisa dipilih ataupun disesuaikan dengan kebutuhan siswa saat ini, yang bisa diperoleh di dalam maupun di luar kelas, sebagaimana yang sudah ditekankan dalam aliran pragmatisme yang memang disarankan jika diterapkan dalam dunia pendidikan. Selain itu, metode yang bisa diterapkan dalam pembelajaran adalah problem solving dan learning by doing, yang dimana problem solving sendiri merupakan suatu pemecahan masalah, sedangkan learning by doing sendiri didefinisikan sebagai belajar dengan melakukan, yang dimana kedua hal tersebut akan sangat berguna bagi siswa ke depannya. Melalui penggunaan metode problem solving dan learning by doing yang digunakan untuk menghadapi kehidupan mendatang sangat sesuai dengan pola pembelajaran yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, saat ini berdasarkan kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia. Namun, karena Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut kepercayaan serta nilai-nilai moral, dan ada bagusnya agar diimbangi dengan menggunakan aliran filsafat idealisme agar siswa juga bisa mengimbangi antara dunia pikiran, jiwa, dan dunia realitasnya. Nah, dalam pandangan penulis, filosofi pendidikan yang ideal bagi perkembangan generasi muda di masa depan adalah dengan menggabungkan kedua unsur aliran filsafat ini, yaitu aliran idealisme juga aliran pragmatisme. Nah, pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai moral serta spiritual yang kuat, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga memiliki karakter dan integritas yang baik. Di sisi lain, pendidikan juga harus relevan dan praktis, dengan memberikan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari lewat pengalaman. Nah, melalui pendekatan yang holistik ini, generasi muda dapat lebih berpikir secara kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah terhadap perubahan yang cepat dalam dunia semakin kompleks ini. Nah, dengan demikian, mereka tidak hanya siap menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga menjadi individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait esai saya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Dah.